Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Malam sedang diguyur hujan deras bersamaan dengan petir yang menggelegar. Bertepatan dengan waktu yang menunjukkan pukul 12 malam, terdengar tangisan seorang gadis muda yang memilukan. Tangis memilukan itu bersumber dari ujung perumahan Virginia Estate. Di sana, seorang wanita paruh baya menyeret sang gadis muda dengan memasang wajah jahat yang tidak memiliki belas kasihan. Ia tidak menggubris sedikit pun tangisan dari gadis itu. Ibu, jangan bunuh aku, Ibu. Apa salahku, Ibu? Ucapnya dibarengi isak tangis. Namun wanita itu tetap tidak menggubris. Ia pun membawa gadis malang itu ke basement yang ada di rumah. Sang gadis berusaha memberontak dan berkali-kali berteriak meminta tolong, namun sia-sia. Hujan yang turun deras menyamarkan suaranya, dan pada jam itu orang-orang pasti sudah tertidur. Wanita itu memasang tatapan iblis dan tersenyum menyeringai. Ia memegang sebelah kapak di tangan kanannya, bersiap untuk menebas leher gadis malang itu. Dan seketika itu pula, kapak tersebut ditebaskan ke leher si gadis. Darah segar mengucur deras bermuncratan. Tewaslah sang gadis, diikuti tawa bersautan dengan petir. Hari ini, keluarga Van Dijk akan melihat rumah baru mereka yang ada di Bogor. Seorang gadis berusia kisaran 14 tahun, yang merupakan anak pertama dari pasangan Jacob dan Johanna Van Dijk yang bernama Nancy, tampak sedang memandangi jalan lewat kaca mobil. Sesekali, ia menempelkan hidung mancungnya ke kaca layaknya anak kecil. Sudah 1 jam perjalanan dari kota Jakarta menuju Bogor, membuatnya merasa jenuh. Ayah, ibu dan David, adiknya, terlihat bahagia untuk melihat rumah baru mereka di Bogor. Namun tidak dengan Nancy. Bibirnya cemberut ketika harus menerima keputusan ini. Ia terpaksa mengikuti keputusan keluarganya untuk pindah ke Bogor, meskipun ia merasa sangat keberatan. Mama Johanna berusaha menghibur putri pertamanya dari kursi depan. Ia tahu, kalau dari semua anggota keluarga, hanya Nancy lah yang tidak suka dengan ide pindah ini. Kalau boleh memilih, Nancy pasti akan kos saja daripada harus pindah dan meninggalkan teman-temannya di Jakarta. Sebenarnya ide ini datang dari sang ayah. Sejak 6 bulan lalu, ayahnya dimutasi ke kota Bogor, dikarenakan perusahaan tempatnya bekerja membuka cabang baru. Sedangkan ayahnya adalah salah satu dari 5 staf yang dimutasi untuk menjalankan cabang baru tersebut. Sang ayah berposisi sebagai staf akuntan. Dan Nancy tidak bisa memaksakan keinginannya untuk tidak pindah. Kini ia harus melupakan semua, termasuk rumah yang ada di Jakarta yang akan disewakan dengan tantenya Nasya, adik papanya.
Selama ini, keluarga Nancy dikenal dengan keluarga yang bahagia. Mereka sering bercanda satu sama lain, sekalipun sedang didera berbagai masalah. Dan hal tambahan yang menarik dari keluarga itu ialah mereka berempat berparas bule. Keluarga yang sudah fasih berbahasa Indonesia itu memiliki darah Belanda dari marga Van Dyck. Akhirnya, mobil mereka telah memasuki wilayah Saringin. Sang ayah mengemudikan agak pelan hingga masuk ke gapura perumahan yang bernama Virginia Estate. Di sepanjang jalan, Nancy melihat rumah-rumah mewah bertingkat. Mobil mereka terus berjalan lurus hingga berhenti di salah satu rumah yang ada di pojok sebelah kanan. Disitulah rumah baru mereka berada. Setelah mamanya turun membuka pintu gerbang, Papa memarkirkan mobilnya di halaman. Nancy memandangi rumah yang bakal ia tinggali itu. Tampak rumput liar tumbuh sangat lebat di halaman, sehingga terkesan sebuah bangunan yang tidak terawat. Rumah itu memiliki pagar beton dengan gerbangnya besi. Bagian pagarnya pun dijalari tumbuhan liar yang membuat suasana agak mencekam. Nancy menghela nafas sesekali. Ia penasaran dengan kondisi di dalam, yang mungkin saja lebih buruk. Kalau memang benar dugaannya, ia harus mempersiapkan mental. Sejenak kemudian mereka berempat pun masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, Nancy dibuat terkejut dengan kondisi bagian dasar rumah, di mana jaring laba-laba mengandung kesana kemari, menghiasi beberapa sudut dinding. Dan bahkan sampai ke bagian tangga menuju lantai 2. Anak tangganya berdebu. Handrailnya pun sudah terdapat jaring laba-laba. Setengah keramik yang ada di lantai dasar berlubang dan pecah. Terdengar pula kawanan tikus berkeliaran ke sana kemari. Mereka pun mulai berkeliling melihat-lihat isi rumah. Menurut Papa Jacob, rumah tersebut adalah yang cukup murah dari yang ditawarkan seorang agen properti di perusahaannya. Tenang saja, setelah Papa cek, yang memiliki kerusakan hanyalah bagian dasarnya saja, sedangkan di lantai 2 tidak memiliki kerusakan dan masih layak untuk ditinggali. Kita juga akan menempati rumah ini 1 bulan lagi. Jadi cukup waktu untuk renovasi, ucap Papa Jacob di sela istirahat mereka. Satu bulan kemudian, keluarga Van Dyck kembali ke rumah itu. Nancy sangat terkagum melihat perubahan yang signifikan. Halamannya bersih dan ditumbuhi rerumputan hijau kecil yang cantik. Jalur serambi yang menuju ke teras dihiasi dengan keramik yang terbuat dari batu marmer. Halaman depan juga diperluas. Nancy melihat sebuah lapangan kecil di sudut halaman sebelah kanan, lengkap dengan ring basket. Nancy mencibirkan bibir, karena ia yakin jika itu adalah permintaan adiknya. Dengan segera, Nancy mengecek bagian dalam rumah. Ia pun juga terkagum dan terkesima. Bagian lantai dasar yang sebelumnya terlihat dekil berubah menjadi mewah dan elegan. Bagian keramiknya telah diperbarui dan dindingnya dicat ulang. Tangga yang sebelumnya dipenuhi debu dan bagian pegangannya dipenuhi jaring laba-laba juga terlihat menawan. Bagian keramik anak tangganya diganti dengan granit berwarna abu-abu, dan pegangan tangannya diganti dengan pegangan kayu ukir berpelitur. Rumah yang dulunya terlihat seperti bangunan tua terbengkalai, kini berubah menjadi sosok bangunan megah dan keren. Mama Yohana juga sudah menyiapkan kamar untuk Nancy dan David di lantai 2. Mereka tidak diperkenankan berdebat, dikarenakan Papa Jacob sudah memutuskan posisi kamar mereka. Nancy mengatur kamarnya dengan rapi, serta meletakkan beberapa boneka koleksi kesayangannya, yakni sebuah teddy bear dan sepasang boneka berpakaian adat Belanda yang ia beli ketika mengunjungi sang nenek di Den Haag tahun lalu. Tapi, walaupun rumah ini sudah direnovasi dengan amat megah, entah kenapa perasaan Nancy tidak enak. Terkadang ia merasa merinding tanpa alasan.
Bukan dikarenakan ia sedih atas kepergian dirinya meninggalkan teman-teman yang ada di Jakarta, namun Nancy merasa kalau rumah ini memiliki aura negatif yang cukup kuat. Ia merasa kalau ada yang sedang memperhatikan sedari awal kedatangannya. Ia pun mencoba beradaptasi dengan tempat barunya tersebut. Tepat tengah malam, Nancy terjaga dari tidurnya. Ia merasakan ada sesuatu keanehan yang terjadi. Ketika melihat pintu kamarnya terbuka sendiri secara perlahan, Nancy yakin kalau sebelum tidur tadi ia sudah mengunci pintu, sehingga tidak mungkin seorang bisa membukanya. Sejenak, Nancy berpikir kalau mungkin itu hanyalah ulah usil dari David. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, Nancy beranjak dari tempat tidur guna mengecek keluar. Namun tidak seorang pun terlihat. Yang nampak hanyalah suasana koridor yang temaram menuju tangga. Sesaat kemudian, Nancy mencoba mengecek ke kamar David. Dan ternyata pintu kamar David tidaklah terkunci. Ia pun yakin kalau itu adalah ulah adiknya. Saat ia membuka pintu, ternyata David tengah tertidur pulas tanpa selimut, dengan lampu kamar yang tidak dimatikan. Nancy menarik nafas panjang sebelum beranjak kembali ke kamarnya. Ia pun langsung menarik selimut begitu berada di ranjang. Di saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba angin berembus kencang. Ia segera menyadari kalau memang tidak menutup rapat jendelanya sehingga terbuka. Nancy kembali bangkit ingin menutup kembali jendela kamar. Ketika samar-samar, ia melihat sosok gadis bergaun putih berdiri di halaman depan rumah, tepatnya di arah menuju garasi. Nancy memicikkan kedua matanya untuk memastikan, apakah ia tidak salah lihat. Dan hal itu benar adanya. Memang ada sesosok perempuan berwajah pucat dengan tatapannya yang kosong. Walaupun di halaman depan minim penerangan, Nancy mampu melihat sosok itu dengan jelas. Seketika ia menjadi nanar. Bukan saja terfokus pada wajah perempuan yang pucat itu, melainkan ia juga melihat kalau ada luka gorok di lehernya. Tampak darah segar terlihat masih mengalir sampai membasahi bajunya. Nancy mulai bermandikan keringat dingin saking takutnya. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok itu mendadak melotot ke arahnya. Ia bergegas menutup jendela dan segera menarik tirai gulung jendelanya. Sejenak Nancy gemetaran. Ia takut jikalau sosok itu menuju ke kamarnya. Dengan nyali yang tersisa, ia mencoba memberanikan diri mengintip dari balik tirai. Perasaannya sedikit lega ketika sosok itu lenyap dari tempatnya. Namun ketegangan kembali datang saat ia dikejutkan suara tangisan yang terdengar memilukan dan menyayat hati. Suara sosok perempuan itu bersumber tepat di bawah lantai kamarnya. Ibu, jangan bunuh aku, Ibu. Ampunku. Suara memohon itu dibarengi dengan tangis. Hingga pada akhirnya lenyap setelah terdengar suara benda tajam yang menebas. Nancy pun menyadari kalau hal yang baru saja dialaminya bukanlah sebuah ilusi, melainkan benar-benar terjadi. Suara misterius dan sesosok gadis dengan luka gorok baginya sangatlah nyata. Nancy tidak menceritakan pada keluarganya tentang kejadian yang dialami semalam. Hari ini setelah mengecek kondisi sekolah baru, ia duduk sendirian di teras. Pandangannya tertuju pada titik di mana gadis misterius semalam berada.
Beberapa saat kemudian, hujan turun deras disertai angin ribut yang mengaburkan pandangan. Beberapa mobil dan sepeda motor berlalu lalang dengan cepat di jalanan. Untuk pengemudi mobil, mereka masih bisa berjalan santai. Namun untuk pengendara motor, mereka terlihat terburu-buru dengan menggunakan jas hujan. Nancy masih melamun sambil memandangi rintik hujan yang disertai kilatan petir. Pemandangan seperti ini terkadang membawa dirinya ke suasana tenang dan mengingat kembali masa lalu yang pernah ia alami. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba terdengar suara mamanya memanggil. Disuruhnya Nancy masuk untuk mengambil kue yang baru saja jadi. Mama Yohana menyodorkan satu nampan kue kukis pada Nancy. Dengan tersenyum dan tanpa bicara, Nancy langsung mencomot 2 kue sekaligus. Namun senyum itu berubah menjadi mimik wajah yang tegang. Mama Yohana bertanya penuh keheranan saat Nancy memandangnya dengan tatapan aneh. Ketika itu, Nancy secara tiba-tiba menyadari kalau ada sosok di belakang mamanya. Sosok itu bukanlah perempuan yang ia lihat tadi malam, melainkan sesosok pria berjubah hitam dengan wajah yang menyeramkan sambil menatap dirinya. Pria itu melotot, lalu tersenyum hingga memperlihatkan giginya yang bertaring. Nancy mendadak menjadi gagu. Tubuhnya pun menjadi lemas. Ia hendak memberitahukan pada mamanya tentang keberadaan sosok itu. Tapi ia hanya bisa menunjuk-nunjuk di mana sosok itu berdiri tanpa mengeluarkan suara apapun. Mama Yohana yang masih keheranan, matanya langsung menyisir ke arah jari Nancy. Tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, ia hanya menarik nafas dalam-dalam sebelum beranjak meninggalkan Nancy yang terlihat sudah tenang kembali. Hujan yang mengguyur dan petir yang menggelegar belum juga reda sampai malam tiba. Nancy yang tertidur dari isya tadi terbangun dengan gelagapan karena kebelet pipis. Ia pun segera beranjak menuju kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan kamar papa dan mamanya. Pada saat ia menuju kamar mandi itu, entah kenapa bulu kuduknya menjadi meremang. Nancy merasa ada seseorang yang mengikuti langkahnya dari belakang. Dengan cukup jelas ia mendengar langkah kaki, namun tidak nampak siapa-siapa setiap kali ia menoleh ke belakang. Lantai dasar terlihat sangat gelap dikarenakan lampu dimatikan. Sebelum keluar dari kamar mandi, Nancy terlebih dulu bercermin di kaca. Dan ketika ia memandangi wajahnya, tiba-tiba lampu di kamar mandi itu berkedip-kedip seperti akan mati lampu. Nancy mengabaikan saja hal itu berlangsung hingga lampu berhenti kedap-kedip dan kembali menyala dengan normal. Di saat Nancy kembali melihat ke arah cermin, secara mengejutkan ia tidak melihat bayangan dirinya, melainkan wajah dari sosok pria berjubah hitam yang ia lihat sore tadi. Kali ini, wajah sosok itu sangatlah menyeramkan. Matanya berwarna kuning dengan pupil mata hitam kecil. Sedangkan di beberapa area wajahnya digerogoti belatung. Dengan spontan, Nancy pun berteriak.
lalu bergegas meninggalkan kamar mandi. Tapi bukannya keluar, Nancy malah bergegas masuk ke ruang toilet. Dengan gemetaran, Nancy menarik nafas dalam-dalam. Setelah berhasil menenangkan diri, sesuatu di luar nalar kembali menghampiri. Nancy berteriak sangat kencang setelah melihat seonggok kepala seorang perempuan muncul di dalam toilet. Kepala itu memperlihatkan wajah yang mengerikan dan menyeringai ke arahnya. Nancy bergegas lari keluar dari kamar mandi. Bersamaan dengan itu, Mama dan papanya yang menyadari teriakan Nancy sudah berada di sana. "Nancy, kamu kenapa?" tanya Papa Jacob. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung masuk mengecek setiap bagian kamar mandi serta toilet. Namun ia tidak menemukan ada sesuatu yang aneh. Semua terlihat biasa saja. "Sudah, kembalilah tidur," ujar Papa Jacob yang menganggap kalau Nancy berhalusinasi. Di saat beranjak menuju kamar masing-masing, mereka bertiga dikejutkan dengan suara teriakan David yang sangat keras. Yang sepertinya diserang sesuatu yang menyeramkan. Dan segera mereka bergegas pergi ke lantai 2. Namun ketika mereka hendak menaiki tangga, ketiganya memandang nanar dan sangat terheran. Ketika melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak masuk akal, terlihat David menuruni tangga depan dengan posisi berjalan merangkak. Mulutnya menyeringai mengeluarkan darah, dan matanya terbalik menjadi putih semua. Kepanikan melanda. Dengan segera, Papa Jacob langsung meraih tubuh David. Dan seketika itu pula, David terdiam tergolek lemas. Beberapa saat kemudian tidak sadarkan diri. Suasana menjadi tegang kala itu. Mereka tidak bisa memahami dengan apa yang telah menimpa David. Termasuk pula dengan Nancy yang merasa diteror sosok tak kasat mata. Namun Nancy belum menceritakan apapun. Ia tidak mau menambah ketegangan keluarganya. Mungkin menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu orang tuanya. David yang mengalami kerasukan 2 hari lalu kini terbaring sakit. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan berbicara pun sulit. Seorang dokter sudah didatangkan. Namun ketika diperiksa, dokter itu memvonis kalau David dalam kondisi tidak memiliki penyakit apapun atau baik-baik saja. Dokter umum itu pun menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit saja, yang mana peralatannya lebih lengkap dan juga ada dokter spesialis yang mumpuni. Hal itu pun dilakukan, tapi setelah beberapa hari berada di rumah sakit, baik dokter dalam maupun spesialis saraf tidak bisa menemukan penyebab dari penyakit David. Dan itu pula yang terjadi ketika David dipindah ke rumah sakit lain. Para dokter hanya menebak-nebak saja penyakit David, tanpa tahu pasti penyebabnya. Meskipun begitu, Papa Jacob tetap mempertahankan David berada di rumah sakit. Ia berharap obat yang diberikan pihak dokter rumah sakit mampu bereaksi. Di sisi lain, Papa Jacob yang merasa ada yang tidak beres dengan rumah barunya, memutuskan menemui developer dari Virginia Estate yang berlokasi di pusat kota Bogor. Saat sampai di pintu gerbang, ia dihadang seorang satpam yang tengah terjaga. Kemudian, satpam itu segera menanyakan perihal kedatangannya. "Maaf, Pak Lim dan keluarga sekarang sedang tidak ada di rumah. Mereka sedang mengunjungi keluarga di Singapura," tukas Pak Satpam setelah Papa Jacob memberitahu tujuannya. Satpam itu juga tidak tahu kapan majikannya akan pulang. Pupuslah harapan untuk menemui Pak Lim. Papa Jacob pun mencoba menggali informasi tentang rumah yang dihuninya. Namun satpam itu mengaku kalau tidak tahu persis dengan sejarah setiap rumah di lokasi tersebut. Papa Jacob yakin ada sesuatu yang disembunyikan dari mimik mukanya. Namun ia tidak bisa memaksakan kehendak. Ia pun bergegas kembali pulang. Sesampai di rumah, ia melihat Nancy berkeliling rumah bersama seseorang. Yang ternyata orang itu tidak lain adalah Andrian, kakaknya yang tinggal di Batak. "Kapan datang, Bang?" tanya Papa Jacob menghampiri.
Adrian memberitahu kalau ada urusan di Jakarta, sehingga ia mampir ke rumahnya. Perbincangan kakak beradik itu pun mengalir. Adrian yang sudah tahu keadaan David dari cerita Nancy, menyarankan agar dilakukan eksorsisme. Baginya hal yang menimpa David bukanlah karena medis, melainkan lebih mengacu pada hal gaib. Dan solusi terbaiknya adalah melakukan eksorsisme yang melibatkan ahli spiritual. Eksorsisme merupakan tindakan mengusir serta menangkal setan atau roh jahat dari orang, tempat, dan hal-hal yang diyakini dikuasai atau dihinggapi oleh bangsa tak kasat mata, sehingga seseorang dapat menjadi korban atau instrumen kebencian mereka. Usul itu pun diterima Papa Jacob dengan baik. Hanya saja, ia menyerahkan semua pada Adrian. Selama ini, ia tidak tahu menahu tentang hal gaib, sehingga tidak paham tentang sosok spiritualis. Berbeda dengan kakaknya yang berprofesi sebagai guru itu, yang memang sedari kecil, Adrian gemar dengan hal-hal berbau mistik. Sudah barang tentu ia tahu sedikit banyak tentang kondisi rumah adiknya. Pastinya juga tahu bagaimana cara menyikapinya. Apalagi Adrian sudah banyak pengalaman dalam menangani hal-hal di luar nalar. Memang, ilmu kebatinan yang dimiliki belumlah mumpuni, tapi ia banyak tahu orang-orang pintar yang ilmunya tinggi. Bawalah David pulang, aku akan mencari seorang untuk mengobatinya, ujar Adrian. Hujan deras mendera malam itu. Adrian bersama Ahmad masih berbincang di lantai bawah sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengobati David. Ahmad merupakan kenalan Adrian sewaktu dulu yang usianya juga sepantaran dengannya. Selain fokus pada yayasan yang baru dirintis, Ahmad juga dikenal sebagai seorang spiritualis. Namanya sudah mulai dikenal beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika mampu menangani kesurupan massal di sebuah sekolahan menengah atas. Dari kejadian itulah, Ahmad mulai dikenal luas. Mereka berdua mencerna setiap ucapan Nancy yang juga membaur di sana. Nancy memberitahukan tentang apa yang dialami semenjak tinggal di rumah tersebut. Obrolan mereka terhenti ketika terdengar jeritan Mama Yohana dari kamar David. Tanpa menunggu lama, mereka pun bergegas ke sana. Dan mereka disambut hal yang menyeramkan setelah memasuki kamar David. Terlihat kalau David tidak dalam posisi berbaring, melainkan merangkak di atas tempat tidur. Mulutnya menyeringai sambil meneteskan air liur, sedangkan kedua matanya melotot menatap Mama Yohana yang ketakutan di sudut kamar. Ia merasa kalau putranya bak serigala yang siap menerkam. Di sisi lain, Papa Jacob hanya mematung agak jauh dari istrinya. Tanpa berbasa-basi, Ahmad meminta pada Adrian agar ikut serta dalam pengusiran roh jahat tersebut. Adrian diberi tugas untuk menjaga pagar gaib yang dipasang di kamar, agar makhluk lain itu tidak bisa keluar menghindar, dan ritual pun dimulai. Sambil membaca doa selayak meruqyah, Ahmad mencipratkan air yang sudah dimantrai ke tubuh David. Sontak David mengerang kesakitan seperti kepanasan. Hingga akhirnya terlihatlah sosok yang sangat menyeramkan melayang mundur dari tubuh David. Di saat yang bersamaan, David muntah-muntah, kemudian badannya lunglai dan menggelepar tidak sadarkan diri. Sementara sosok menyeramkan itu hanya melayang-layang dengan tawa menyeramkan. Terlihat wajahnya digerogoti belatung dan mulutnya robek berdarah-darah. Ahmad dan Adrian saling membantu dalam menyingkirkan sosok tersebut. Tampaknya tidak ada perlawanan yang berarti, karena hanya dalam hitungan detik, Ahmad mampu membinasakan sosok tersebut. Setelah keadaan benar-benar terkendali, semua segera menghampiri David. Tenang saja, David sudah aku netralisir, dan dia akan menjadi lebih baik setelah sadar nanti, ucap Ahmad menenangkan. Lepas dari proses eksorsis pada David, Adrian dan Ahmad tidak menyelesaikan sesuatu masalah lagi, yakni mengungkap tentang sosok misterius yang sering mengganggu Nancy.
Bersama Nancy, mereka pun naik ke lantai 2 menuju kamar. Baik Ahmad maupun Adrian merasakan aura negatif yang sangat kuat di kamar Nancy. Suasana menjadi mencekam ketika lampu kamar semuanya mati. Sangat gelap dan semakin mencekam. Selang beberapa langkah, Ahmad melakukan ritual pembukaan mata batin. Namun ia tidak bisa menemukan apapun dalam penjelajahan alam gaib yang dilakukan. Setiap sudut hanyalah kosong, dan sesuatu kembali terjadi ketika terdengar teriakan dari lantai bawah. Mereka pun bergegas meninggalkan kamar Nancy menuju sumber suara. Semua menjadi panik ketika tidak ada penerangan apapun di luar. Sungguh, lampu mati. Di saat hendak turun tangga, sebuah bayangan melintas sangat cepat. Di saat itu pula Adrian yang berada di depan terpental hingga terjatuh. Ahmad yang hendak menyambar tangan Adrian juga ikut terjatuh menggelinding dari tanah. Nancy yang mendengar suara rintih kesakitan hanya mampu berjongkok sambil menjerit ketakutan. Ia menangis sejadi-jadinya di tengah gelap malam yang mencekam. Ia pun menutup mata setiap kali melihat penampakan beberapa kepala yang melayang-layang. Hingga dalam ketakutan yang luar biasa itu, ia pun semakin pusing dan terjerembab tidak sadarkan diri. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.